Halo mitra sukses Nuvira, jumpa lagi di tutorial berikutnya. Kali ini kita akan bahas bagaimana caranya kita menambah produk di aplikasi Nuvira POS ini. Sebelum kita nambah produk, tentunya kita harus tambah yang namanya kategori produk. Kenapa? Karena aplikasi ini memiliki laporan penjualan berdasarkan kategori produk. Nah, jadi Anda sebagai pemilik bisnis bisa tahu tuh nanti laporan penjualannya by produk. Produk mana yang paling laku, produk mana yang paling gak laku. Ada di situ. Itulah gunanya sebelum nambah produk kita bikin dulu kategori produk dan satuan produk. Caranya gimana? Caranya adalah kita lihat di dashboard ini ada kategori di sini. Atau kembali lagi sama dengan tutorial sebelumnya, bisa lewat menu samping ini ada kategori produk sama saja. Klik di sini. Nah, ini adalah contoh kategori produk yang sudah ada. Anda bisa tambah, caranya sama seperti hal-hal lainnya. Tambahnya adalah ada di kanan ini, data kategori, sebelahnya ada tambah, klik ini tambah. Anda bisa masukkan nama kategori produk di sini. Misalnya, saya mau nambahkan minuman dingin. Simpan. Kalau sudah, klik simpan. Nah, muncullah di sini minuman dingin. Anda juga bisa merubah nama kategori. Misalnya Anda mau merubah makanan ringan di sini, caranya adalah klik tombol yang ada gambar pensilnya di kanan ini. Klik, Anda tinggal ubah lalu Anda simpan, atau kalau mau batal tinggal klik batal di sini. Berikutnya setelah kategori produk jadi, kita isi yang namanya satuan. Satuan itu kayak gelas, porsi, pieces, satuannya itu macam-macam. Anda bisa bebas mengisi. Caranya gimana? Caranya adalah Anda pilih satuan di menu kiri sini, atau di dashboard juga ada satuan. Ini dia satuan, sama saja. Kita klik. Nah, ini adalah data satuan Anda. Misalnya gelas, kodi, lusin, pieces, dan sebagainya. Cara nambahnya juga sama dengan cara nambah di kategori tadi, yaitu Anda klik tambah di sini. Anda tinggal isi nama satuannya, lalu simpan. Sama persis caranya seperti Anda menambahkan kategori barusan. Pun berikutnya dengan cara merubah satuan. Anda tinggal pilih mana yang mau dirubah, lalu Anda tinggal klik icon pensil di sini. Misalnya saya mau merubah gelas, klik ini. Nah, Anda atur ini, rubah, lalu Anda simpan. Maka perubahan sudah bisa dilakukan. Setelah Anda berhasil menambahkan kategori dan satuan, maka baru kita masuk ke penambahan produk. Caranya gimana? Caranya adalah biasa klik menu kiri, lalu ada menu produk di sini, atau pada saat Anda lagi ada di dashboard pun di sini ada menu produk nih, ya. Kita klik, nah ini dia. Ini adalah data produk Anda. Kalau di sini contohnya adalah contoh untuk warung makan ya, atau kuliner. Anda bisa tambahkan produk sesuai dengan jualan Anda di sini. Caranya adalah sama dengan yang tadi sebelumnya. Klik tambah di sini di samping. Anda isi nama produk, misalnya seperti ini. Dan kalau misalnya Anda memiliki barcode, biasanya ini untuk warung kelontong ya, untuk produk-produk seperti sabun, apalagi Indomie gitu kan, atau biskuit, biasanya ada barcode ya, biar lebih cepat. Anda tinggal klik di sini barcode, maka dia akan meminta untuk akses kamera ke handphone Anda. Karena di sini kita tidak ada barcode, maka kita kosongkan saja, deskripsi pun kosongkan saja. Nah, ini satuan nih, yang tadi kita udah isi ya, ada gelas, ada kodi, pieces, segala macam, dan kategorinya nih, yang tadi juga kita sudah isi duluan di depan ya. Jadi kita lihat di sini, pilih misalnya makanan ringan. Harga modalnya berapa? Misalnya harga modalnya 10.000 dan harga jualnya berapa? Harga jualnya 15.000. Jadi nanti sistem akan mengkalkulasi profit yang didapat dari hasil penjualan. Dan ini tidak akan terlihat oleh kasir ya, modalnya itu nggak akan kelihatan. Lalu karena ini adalah produk baru, maka tentunya kita harus tentukan stok awal nih. Mungkin ini lebih berguna untuk Anda yang menjual kayak barang komoditas ya kayak tadi, kayak biskuit, minyak goreng dan sebagainya gitu kan.
Tapi nggak apa-apa, kalau untuk kuliner pun Anda bisa juga. Jadi Anda bisa taruh misalnya yang sebanyak-banyaknya kayak 999999 itu juga bisa. Lalu minimum peringatan stok. Ini adalah maksudnya kalau misalnya Anda sudah minimum stoknya itu sekian, maka sistem akan membuatnya menjadi merah atau Anda bisa melihat bahwa ini ada stok yang mulai menipis gitu. Misalnya Anda minimum stoknya itu 10. Jadi kalau penjualan barang ini, dadar gulung enak ini sudah sisa stoknya mencapai 10, maka sistem akan membuat semacam garis merah atau mewarnai atau menandai barang ini stoknya sudah menipis gitu. Jadi Anda tidak perlu harus cari-cari stok mana yang menipis, Anda tinggal lihat aja notifikasi yang merah yang mana itu yang menipis gitu ya. Nah, kalau Anda punya foto produk bisa di-upload, tapi bebas aja. Kalau sudah, kita klik simpan di sini. Nah, ini dia langsung muncul dadar gulung enak yang tadi kita baru saja masukkan. Oke. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau rubah data produknya nih? Caranya adalah sama, Anda pilih produk mana yang mau dirubah, lalu seperti biasa klik icon yang ada gambar pensil di kanannya ini. Maka di sini kembali lagi akan muncul seperti pada saat awal, tapi ini datanya sekarang udah keisi nih. Misalnya Anda mau merubah nama atau merubah harga modal, harga jual, minimum peringatan stok juga boleh, Anda bisa langsung isi di sini. Kalau sudah, klik simpan. Lalu kalau Anda mau merubah data barang, misalnya ada penambahan stok nih misalnya. Anda tinggal klik gambar batu bata yang di kanan pensil ini. Misalnya barang beef bulgogi mau ditambah nih atau dikurang. Sini, klik. Nah, stok sekarang 274. Anda bisa tambah atau kurang. Kan kalau kurang misalnya ada barang yang rusak atau ada barang yang retur gitu kan, atau misalnya kalau telur nih, telur ada yang busuk kan bisa juga ya. Nah, dari sini kita misalnya mau tambahin jumlah stoknya 10 gitu kan. Alasannya misalnya beli baru kan. Nah, otomatis nanti stoknya akan bertambah. Kita klik simpan. Nah, sekarang sudah 284. Tadinya kan 274, sekarang udah 284. Jadi stoknya sudah bertambah. Itu dia untuk pengaturan produk. Kita akan lanjutkan di tutorial berikutnya.